persiapan lapangan, baik itu tenda dan sebagainya, peserta-peserta nanti. Ini yang kadang-kadang saya minta, mudah-mudahan nanti kita bisa bersepakat semua meliburkan diri bersama-sama di lapangan. Ibu-ibu PKK dan seluruh Bapak Ibu yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih sempat bertemu dalam rangkaian penangkapan food counting yang ke-12. Sama-sama saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan dan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena Pak Sekda tadi sudah menjelaskan semua teknis yang perlu kita persiapkan, yaitu kesempurnaan acara itu terdapat pada kekompakan kita semua. Jadi betul yang disampaikan Pak Sekda, acara ini bukan acara pribadi, individu satu orang, tapi ini acara kita semua untuk Kabupaten Kolaka Timur. Jadi kiranya pada hari ini mungkin Ketua Panitia Pak Nyoman akan bacakan teknis apa-apa saja yang perlu dipermantap lagi untuk di tanggal 11 Januari ini. Jadi sekiranya mungkin Pak Nyoman akan membacakan semua teknis-teknisnya. Jadi yang saya minta, kalau saya hadir di sini yaitu untuk bagaimana ibu-ibu PKK sekaligus ibu-ibu kadis mengkoordinir masalah konsumsi. Jadi mungkin sebentar ibu-ibu bisa menyuarakan apa-apa. Menjalankan ini ibu-ibu semua. Jadi mungkin bisa berkomunikasi dengan umum dan seluruh ibu-ibu PKK dan OPD yang bisa mengikuti terkait kegiatan kita pada tanggal 11 sampai tanggal 14. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini kita kompak selalu untuk bagaimana kegiatan di tanggal 11 Januari sampai tanggal 14 Januari ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa membawa nama Kabupaten Kolaka Timur ini bisa sejajarlah dengan kabupaten-kabupaten lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali berjumpa lagi bersama saya Asmara TV. Ya, saat ini saya sudah berada di Aula Kelurahan Ladonge dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan Ketua Tim HUT yang ke-12 yang juga merupakan Kadis Kominfo di Kolaka Timur. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, Dindaku. Ya. Ini Pak. Ya. Selamat. Oke. Ya, ini Pak Ketua. Saya pertanyakan masalah soal dalam rapat kegiatan HUT. Bagaimana Ketua Panitia memastikan segala persiapan baik dari segi logistik, kegiatan yang menjelang perayaan yang ke-12 yang akan dipusatkan di lapangan Kelurahan Ladonge, Kecamatan Ladonge. Ya. Baik, secara umum kita hari ini kan lebih kepada pembenahan lapangan. Ya. Persiapan di mana kita harus merepresentasi dari di awal saya sudah katakan bahwa kita geser basic peringatan HUT ke-12 ini kita geser dari berbasis pemerintahan ke berbasis kemasyarakatan dan UMKM. Jadi bergerak dari basis yang bergeser itu kita sudah mulai membenahi situasi yang mendukung, terutama lapangan. Bagaimana nanti agar UMKM ini menjadi sentra, ya bukan lagi domain pemerintahan, tapi UMKM menjadi sentra. Masyarakat menjadi dominan dalam ikut serta memeriahkan HUT ke-12 Kolaka Timur sesuai dengan pergeseran basis itu. Nah, hari ini kemungkinan saya berani proporsi kalau kesiapan lapangan itu sudah di atas 80% karena memang lapangan Kelurahan Atula Kecamatan Ladonge ini sebagai titik pusat dari kegiatan perayaan HUT ke-12 Kolaka Timur itu memang sudah mendekati
optimal karena sebelumnya sempat direkayasa oleh kegiatan TMMD, sempat juga digunakan untuk kegiatan HUT RI yang tahun lalu. Saya kira kita tinggal memoles karena polesan ini penting bagi bagaimana keikutsertaan para UMKM bisa ikut di dalamnya. Itu yang kita poles hari ini. Kalau kemarin di kegiatan TMMD kan UMKM tidak terlalu dominan. HUT RI juga UMKM tidak terlalu dominan. Tapi hari ini di HUT ke-12 Kolaka Timur di Kelurahan Natuna, kita harus representasikan ini UMKM. Olehnya itu saya masih merapikan, merampungkan lokasi di mana nanti para masyarakat bisa melakukan usaha-usaha kecil, lapak-lapak, terserah dia mau jualan apa. Yang jelas ini akan menjadi ukuran bagi pergeseran basis UMKM itu kepada masyarakat pengguna, yaitu khususnya pelaku usaha kecil dan menengah itu. Baik. Ini Pak Kadus, apa saja upaya yang dilakukan untuk melibatkan 29 OPD sekaligus 12 camat, 13 kapus, Sekoltim serta lapisan seluruh masyarakat untuk di hari kegiatan nanti. Dan bagaimana Anda melihat pentingnya partisipasi masyarakat yang ada di Baik. Luar biasa ini Asmara TV dengan kondisi rancang bangun yang baru tapi luar biasa ya. Jadi saya terima kasih kalau terkait dengan pelibatan, sekali lagi bahwa kita ingin perayaan kegiatan HUT ke-12 ini didominasi oleh masyarakat dan UMKM. Pelibatan pemerintah daerah tadi pada saat rapat pemantapan kami undang para sahli, asisten, OPD, bagian, camat, kapus. Kenapa semua kita ingin terlibat? Agar proporsi kita berbagi atas bagaimana kita memanajemen pelibatan masyarakat dan UMKM ini betul-betul bisa merata. Jadi kami mendesainnya contoh di kegiatan parade budaya. Kalau sebelumnya kan yang ada karnaval budaya, sekarang parade budaya. Yang tampil itu masyarakat. Tapi dibina oleh para OPD dan bagian. OPD menjadi bagian inklusif di parade masyarakat itu, di parade budaya masyarakat masing-masing etnis itu. Jadi OPD mensubstitusi diri masuk di parade itu. Yang tampil masyarakat. Nah inilah basisnya yang kita kedepankan. Yang kedua, stand-stand pameran di venue lapangan Kelurahan Natuna tempat kegiatan ini itu berbasis UMKM. OPD membangun stand dengan berbagai desain minimalis, gitu ya. Dia menampilkan sebagian kecil yang dimungkinkan untuk dia tayang di situ kegiatan selama 1 tahun terakhir, lalu diisi oleh pelaku usaha mikro UMKM. Jadi stand OPD itu di dalamnya UMKM. Aneh kan? Betul. Sebenarnya tidak aneh. Ini adalah sesuatu yang menurut saya akan bermanfaat. Kenapa? Kalau dulu-dulunya kita bikin stand dan kita lombakan, yang juara tidak dapat apa-apa. Tapi sekarang kita bikin stand seminimalis mungkin OPD, lalu di dalamnya UMKM. Bermanfaatnya luar biasa. UMKM tidak perlu bangun tempat, dia akan otomatis di situ. Katanya menurut ketua forum nanti akan ada 1, 2 atau 3 karena luas stand itu kan 5x5. Nanti mereka yang atur, mereka akan berjualan di situ. Lalu mereka tinggal langsung jualan. Mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa berkontribusi untuk membeli produk-produk yang dijual di stand itu. Jadi dampak positifnya adalah keuntungan bagi UMKM. Itu dampak positifnya. Nah, UMKM ini kan masyarakat kita. Jadi masyarakat dan UMKM itulah basis yang bergeser yang kita harapkan di HUT ke-12 Kolaka Timur ini. Yang terakhir Pak, masalah memaksimalkan kesuksesan acara. Apakah ada rencana khusus dan inovasi yang akan ditetapkan dalam HUT Koltim? Pengalaman yang berbeda, dan lebih berkesan bagi peserta dan pengunjung masyarakat. Saya kira ini, saya memang ingin sukses itu adalah kesan positif, kesan baik, membuahkan senyum kepada masyarakat pengunjung, gitu ya. Jadi sebenarnya saya tidak menilai, mohon maaf, kita tidak bermaksud menilai dan menghargai kehadiran pengunjung di kegiatan ini, tapi kita menarik simpati agar bagaimana masyarakat pengunjung bisa ramai datang. Kita buatlah inovasi berupa
pembagian door prize. Iya, iya. Nanti kita buat kupon, contoh di Kaleran, Iya, iya. saya buat kupon, saya sebar, kita door prize 1 unit Iya. motor misalnya, ditambah door prize lain. Saya kira ini memantik bagaimana Iya, iya. masyarakat bisa hadir, lalu dia tertarik karena nantinya dia dapat motor, Iya. tapi dampaknya dia sehat karena kita Iya. jalan bersama, rame-rame, happy-happy gitu kan. Iya. Begitu juga karena ada agenda senam bersama. Senam bersama ini juga saya kasih door prize. Iya, iya. Apakah saya bagikan kupon nanti kita kasih door prize? Ya kalau memang nanti memungkinkan kita kasih 1 unit motor juga bagi pemenang di situ. Jadi ini mengajak masyarakat untuk sehat sekaligus dia dapat rezeki. Iya. Dan ingat, ada satu hal yang kami berdiskusi beberapa teman bahwa kami ingin memasyarakatkan budaya asli daerah yaitu berupa lulo. Iya. Lulo ini kami ingin dudukkan kembali kepada porsi yang sebenarnya. Bukan kita hanya sekedar lulo berhadiah, tapi bagaimana lulo ini ada penjelasan. Iya. Agar, oh ya, lulo itu sebagai budaya asli daerah, kita junjung tinggi, kita selalu melulo, kita happy dengan melulo, tapi ternyata lulo yang sebenarnya seperti ini. Iya. Nanti di kegiatan ini juga kita akan mengadakan lulo berhadiah. Iya. Ada hadiahnya, ada door prize-nya. Iya. Jadi semua ini akan memantik dan mengikat, mengajak Iya, masyarakat untuk ayo kita rame-rame datang. Jadi itu bagian dari inovasi dan kreativitas yang teman-teman panitia sempat diskusi, ayo kita lakukan berbagai inovasi. Saya kira ini sudah ke-12 tahun Kolaka Timur, saya akan mencoba begitu diberi amanah ya kita coba untuk berinovasi terus apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Seperti itu ya. Ya, ya, terima kasih. Siap. Pak Ketua HUT Koltim Siap. sudah meluangkan waktunya bersama Siap, saya. siap. Ya, Sama-sama. Terima kasih. Dadah. ya, selamat sore Pak Hasrul. Selamat sore, Sore, Mas. iya. Mas atau Mas Ebin? Iya. Ini Pak, saya bersama-sama dengan Ketua Forum UMKM yang ada di Kolaka Timur. Tentu kami akan berbincang-bincang seperti apa kedepannya yang akan dilakukan di hari ulang tahun Kolaka Timur. Ya, oke, baik Pak. Ya. Saya mau tanya nih Pak, soal terkait masalah pemantapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Ketua UMKM. Seperti apa itu Pak yang akan dilaksanakan untuk kedepannya masalah soal UMKM itu Pak? Oh ya, baik, terima kasih. Jadi hari ini kita baru saja selesai rapat pemantapan bersama panitia HUT Kolaka Timur. Ya. Jadi kami selaku Ketua Forum UMKM Kolaka Timur diundang juga untuk bagaimana kita membahas karena konsep dari HUT hari ini adalah konsep pemberdayaan UMKM dan berbasis masyarakat. Nah, pertama mungkin sebelum itu kami ingin mengapresiasi kepada Bupati Kolaka Timur bersama Ibu Ketua PKK karena konsep ini tidak hanya menjadi konsep yang inovatif, konsep yang merupakan terobosan baru, tetapi ini adalah satu bukti bahwa Bapak Bupati di masa kepemimpinannya sangat memperhatikan dan memberdayakan UMKM. Terus terang bukan kali ini saja, tapi sejak 2 tahun terakhir sudah sangat memperhatikan yang namanya UMKM Kolaka Timur. Dan hari ini merupakan babak baru. Ya. Babak baru bahwa HUT Koltim itu berbasis UMKM dan masyarakat. Nah, ini sangat kami apresiasi. Bentuk konsepnya seperti apa? Yang pertama, kalau 11 tahun berturut-turut stand-stand OPD itu konsepnya adalah pameran pembangunan, Ya. maka hari ini adalah bagaimana konsepnya pemberdayaan UMKM, sehingga isinya stand itu adalah UMKM. UMKM yang kami libatkan adalah UMKM pangan olahan yang dikemas, Ya. kemudian kria dan kuliner. Karena 3 jenis UMKM ini yang cukup besar di Kolaka Timur. Dan kemudian yang sudah mendaftar sampai hari ini untuk produk kemasan itu lebih 40 UMKM. Kemudian untuk kuliner lebih 60 UMKM. Tentu kita akan melakukan kurasi karena keterbatasan area yang disiapkan juga, tenda juga kita akan menyesuaikan Iya. dengan tenda yang ada.
kita akan kurasi sebaik-baiknya sehingga yang tampil nanti di stand-stand OPD itu istilahnya stand out. Jadi itu menarik sehingga orang bisa datang, dan kami juga melalui dinas-dinas itu kami dibina. Setiap UMKM itu akan menyiapkan produknya senilai 500.000 per UMKM untuk nantinya diberikan kepada pengunjung. Jadi masyarakat yang mau menikmati, merasakan bagaimana sih produk-produk UMKM di Kolaka Timur ini, nah, yang kalau misalnya di luar sana harus beli, kalau di sini disiapkan yang gratis. Gitu. Nah, ini Pak, terkait masalah soal UMKM, ya, bagaimana Anda melihat potensi UMKM yang untuk berkembang melalui perayaan Hari HUT Kaltim, dan apa langkah konkret yang akan diambil untuk mendukung pengusaha lokal dalam acara ke depannya itu Pak? Oh ya, baik, terima kasih. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa potensi untuk perkembangan UMKM dengan adanya HUT Kaltim ini sangat besar. Perputaran uang mungkin ratusan juta dalam 4 hari, itu ratusan juta. Kami potensinya seperti itu. Karena untuk dari sisi pembinaan panitia, pemerintah daerah saja itu sudah nilainya ratusan. Karena itu tadi bahwa setiap UMKM akan dibina, diberikan 500.000, menyediakan produknya senilai itu untuk dibagikan pada saat selama 4 hari itu. Kemudian juga kuliner. Nah, kuliner ini untuk nanti kan ada makan siang setelah upacara. Nah, nanti itu disiapkan oleh pemerintah, tapi melalui UMKM. Jadi nanti akan terbagi tuh secara merata pada UMKM yang khususnya berada di tenda OPD. Ya, itu karena kan pasti nanti akan banyak tuh UMKM yang kaki lima, itu pasti akan banyak. Dan yang kami maksud ini adalah yang masuk ke dalam tenda OPD, ya. Karena memang apa namanya, kita kurasi dengan misalnya sesuai dengan permintaan dari kepanitiaan. Ya, ini Pak, seiring dengan pelaksanaan perayaan HUT Kaltim pada 11 Januari, apakah ada program atau khusus yang disiapkan untuk mendorong kolaborasi untuk UMKM ke depannya, Pak? Program khususnya, Pak? Ya, jadi selain yang sudah kami sampaikan tadi, kemitraan itu yang berupa penyediaan produk dan kuliner, tentu selanjutnya adalah bagaimana agar promosi produk unggulan di Kolaka Timur ini semakin meluas melalui adanya HUT Kaltim ini. Jadi di HUT Kaltim ini kan kita disiapkan panggung yang luar biasa mewah, dan pasti akan banyak masyarakat hadir, dan akan ada artis juga. Betul. Nah, dan saya dengar juga akan ada sesi khusus artis bersama UMKM kita, sehingga UMKM bisa mempromosikan produk-produk. Kalau misalnya kita mau foto, misalnya kalau Charlie misalnya, kalau ST12 misalnya, kita mau foto sama dia kan endorse-nya paling berapa juta, bisa foto bareng. Tapi kalau dengan adanya di sini kita foto bareng, ada sesi khusus secara gratis, saya pikir ini hal yang luar biasa lagi. Ya, sangat membantu bagaimana promosi produk unggulan daerah. Ya, ada Pak yang mau disampaikan untuk harapan ke depannya bagi para UMKM? Harapan kami tentu ini terus dipertahankan. Kalau misalnya ke depan lebih masif lagi, itu tentu harapan kita semua, karena sebenarnya pergerakan ekonomi khususnya di Kolaka Timur ini adalah digerakkan memang adalah usaha-usaha kecil. Dengan pemerintah senantiasa memperhatikan, memberdayakan usaha-usaha kecil, saya yakin Kolaka Timur akan segera menjadi salah satu daerah yang sejahtera di Sulawesi Tenggara. Ya, terima kasih Pak Hasrul sudah meluangkan waktunya bersama kami di Asrama TV. Siap. Halo.